Hujan deras di Jakarta tidak hanya membuat banjir menggenang, tapi juga membuat warganya was-was dengan pohon tumbang. Jadi tetap waspada bagi warga yang hendak keluar rumah karena menurut BMKG hujan akan berlangsung hingga 3 November mendatang. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya kita ke Semarang. Banjir juga terjadi di sana pemirsa, bahkan belum surut hingga sekarang. Petugas TNI turut serta membantu warga beraktivitas. 3 truk taktis disiagakan untuk mengangkut warga dan tenaga medis. Tingginya air banjir belum surut dari jalur Pantura Semarang. Kemacetan panjang juga masih terjadi dari arah Demak menuju kota Semarang, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai 80 cm, membuat warga kesulitan melewati jalan dan menghambat aktivitas warga. Petugas Koramil Genuk Sari dan Kodim 0733 Kota Semarang diterjunkan termasuk untuk mengangkut warga untuk tetap bisa menerobos banjir dengan truk taktis TNI. Ada 3 truk taktis TNI yang disiagakan untuk mengangkut warga dan juga tenaga medis dari RSI Sultan Agung. Telah diputuskan oleh pimpinan kita Jawa Tengah bahwa beberapa solusi akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan penanganan banjir Kota Semarang tahun 2020. Di antara yang pertama, akan dibentuk Satgas Pengawasan Pompa, di mana tugasnya adalah mengawasi pompa selama 24 jam bekerja secara maksimal. Yang kedua, dibuat sodetan di sekitar rumah sakit Islam ini sehingga titik genangan air terdalam ini bisa lancar menuju ke laut. Warga dihimbau tidak memaksa masuk ke Pantura sementara waktu. Dikarenakan banjir masih cukup tinggi, warga bisa menggunakan jalur alternatif Walter Mongin Sidi yang disiapkan untuk mengurai kepadatan. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sejak sore hari kemarin, pemirsa, Jakarta diguyur hujan. Akibatnya sejumlah jalan di Jakarta tergenang air. Banjir menggenangi pasar Warung Buncit, Jakarta. Ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh, bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga lumpuh. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Meski ada yang nekat menerobos, namun akhirnya menyerah dan memilih putar balik. Banjir juga melanda Jalan Dharma Wangsa, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya, akses jalan sempat terputus.
Akses lalu lintas yang menuju arah Kemang dan Jalan Pangeran Antasari menjadi lumpuh karena ketinggian air mencapai 60 cm. Sebuah kendaraan roda 4 yang sedang terparkir pun harus terjebak di tengah genangan air. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Daerah Dharma Wangsa ya? Ini akses jalan terputus, Bang, ya? Iya, soalnya ada banjir, Bang. Tuh ada ketiban pohon juga lagi. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir di wilayah ini juga disebabkan drainase air yang buruk. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir ini terjadi di mana-mana di Jakarta, pemirsa, seperti di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan, banjir masih merendam. Dan petugas mengerahkan 8 unit pompa Sudin Sumber Daya Air untuk menyedot air di sana. Hingga Jumat dini hari, kawasan Kemang Raya masih terendam banjir. Namun banjir yang semula setinggi 1 hingga 1,5 meter pada Kamis sore, kini mulai surut hingga 30 cm. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara mengantisipasi adanya korsleting listrik. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. 8 unit mobil pompa dikerahkan ke lokasi untuk menyedot air. Sebelumnya, kawasan Kemang, Jakarta Selatan, lumpuh akibat banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur kota Jakarta dan membuat aliran kali Krukut meluap pada Kamis sore. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan. Jakarta menjadi kota di mana waktu tidak lagi bernilai seperti uang, melainkan berubah menjadi bensin dan kesabaran. Macet tak kenal waktu dari pagi hingga ke pagi, terlebih lagi pemirsa saat hujan deras melanda dan merubah jalanan Jakarta menjadi parkiran massal. Sampai hari ini belum ada formula paten untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Dari pagi ke malam bahkan hingga ke pagi lagi ribuan kendaraan jalan beringsut di atas aspal kota metropolitan ini. Terlalu banyak kendaraan pribadi hingga pertumbuhan jalan yang hanya 0,01% per tahun tak mampu menampung sirkulasi transportasi di Jakarta. Macet diperparah di saat hujan mulai mengguyur kota. Banjir tak bisa dihindari menjebak kendaraan mematung di antara genangan air. Namun, di antara riuhnya suara mesin kendaraan dan klakson, penduduk Jakarta tetap bertahan. Warga Jakarta bertahan meski waktu terbuang sebagai dampak dari kemacetan. Kerugian ekonomi per tahun bahkan mencapai 100 triliun rupiah dari macet jalanan yang tak kunjung usai. Polusi udara pun tak bisa dihindari hingga mengancam kesehatan, terutama pernafasan. Meski macet, Jakarta tetap menjadi magnet bagi pendatang. Sabar bukan lagi pilihan, melainkan syarat utama agar bisa bertahan di kota ini dan menundukkan jalanannya. Tim Liputan iNews melaporkan.